Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini masih tetap tangguh, masih tetap setia, dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikut juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, diharapkan untuk selalu always dan always selalu menjadi pendekar anti skip dan anti download ya. Meskipun ada yang bilang kemarin ternyata tidak skip itu adalah sesuatu yang berat juga. Ya. Oh iya, mumpung aku ingat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat kajian itu, kita setel itu ya. Itu ada yang apa ya? Seperti game gitu loh. Dan itu waktunya panjang sampai 4-6 jam itu aku pernah tes. Tak biarin aja. Itu kita agak bingung juga apakah itu iklan atau bukan gitu. Karena kalau iklan itu biasanya garis di bawahnya itu kuning tuh ya, kuning dia, tapi itu merah, nggak kuning. Kalau iklan biasanya kuning ya. Cuman di situ juga tertera di pojok kanan ya bawah itu apa biasanya yang di delete itu, dihapus atau di skip itu kan ada perintahnya itu. Jadi kadang-kadang aku juga bingung menentukan ini iklan enggak sih. Sementara waktunya panjangnya itu ada yang 2 jam, 4 jam sampai 6 jam itu seperti orang main game itu. Maka kalau itu kamu temukan baiknya di skip aja. Skip aja. Orang jadi nggak ngaji nanti. Ya. Tapi kalau kamu lihat di bawahnya itu garis datarnya itu kuning, nah itu bisa dipastikan itu iklan ya. Cuman kalau yang seperti game itu kemarin lalu itu sampai 8 jam lebih itu aku biarkan aja itu begitu terus ya. Maka kalau kamu ketemu seperti itu nggak usah bimbang, nggak usah ragu, di skip aja. Kecuali kalau benar-benar iklan dengan tandanya itu di bawah itu garisnya kuning ya. Oke, berikutnya bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit kau mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Dan tidak lupa juga aku matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa kalian yang baik untukku yang kau panjatkan kepada Allah, dan aku juga memanjatkan kepada Allah semoga kebaikan doamu untukku ya. Semuanya ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Tercurahkan juga kebaikan doa itu untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masih berapa ya? Berwarna tentang pendidikan. Kalau kemarin kita mengambil tajuk tentang sebuah, katakanlah awan hitam di atas pondok pesantren ya, dan semoga awan hitam itu berlalu dan tidak terulang lagi, tentang santri yang akhirnya meninggal ya. Sudah kita diskusikan kemarin dalam pondok pesantren ya, pendidikan Islam. Sekarang juga masih hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan yaitu Islam. Maka tajuk kita di mampir ngombe ya, di pagi yang tidak terlalu dingin sih ya, cuman ya belum hangat juga karena masih menjelang duha ini ya, dari subuh tadi ya. Sekarang mampir ngombenya kita kasih tajuk apa ya? Pejuang atau pebisnis
pendidikan Islam. Jadi masih kita mendiskusikan tentang pendidikan ya. Sebelumnya terima dulu salam dari aku, yaitu salam Isra, Islam rasional. Berikutnya lagi aku akan bacakan komen-komen yang masuk dari kalian semuanya, yang kalian tuliskan ya di kolom komentar yang kemarin. Aku ucapkan terima kasih kalian telah meluangkan waktu, berkenan untuk memberikan komentar ya. Dan aku selalu memberikan apresiasi ya, penghargaan, penghormatan terhadap komentar-komentar kalian yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan dulu ya komentar-komentar dari kalian. Oke, pertama kali ya kita bacakan. Ini dari mampir ngombe kita kemarin pagi ya, pondok pesantren jangan jadikan killing field ya. Killing field, ladang pembantaian ya. Yang pertama kali masuk dari jagoan kita, Kang Mas Irfan Al-Akbar, yang sedang menjalankan tugasnya membangun bendungan ya yang ada di Kerinci sana, Jambi ya. Begini menurut saudara kita ini ya, senior kita ini. Setuju Gus, perlu diadakan rekonstruksi sistem pendidikan di Gontor, terutama hubungan antara senior junior. Kembalikan sistem pendidikan, akhlak, adab, dan etika sesuai tuntutan Rasulullah. Kerinci Jambi menyimak di sela dentuman alat-alat berat. Artinya senior kita ini meskipun dalam suasana yang diiringi oleh dentuman alat-alat berat ya, kadang bangun bendungan, masih menyempatkan diri untuk mengaji. Oke, masukannya bagus sekali, komennya ya. Jadi harus ada rekonstruksi ya tentang akhlak, tentang adab, tentang etika, terutama korelasi hubungan interaksi antara senior dan junior ya, antara kakak kelas dan adik kelas gitu, supaya orang tidak kehilangan nuansa-nuansa ingin memondokkan anaknya ya. Kalau sudah takut nanti ada apa-apa kan, jadi nuansa itu hilang ya. Apalagi Gontor ini sebuah ikon kebanggaan kita ya, dan banyak sih tokoh-tokoh level nasional yang dilahirkan dari pendidikan yang ada di Gontor ini ya. Jadi Gontor ini di daerah Ponorogo ya, pusatnya di Siman sana. Kalau kita baca sejarahnya sih sepertinya ada kaitannya dari Solo sana ya, di zaman-zaman era dulu ya. Oke, matur nuwun banun untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Berikutnya, nah ini bapak kita Ikhwan Tamim. Subhanallah, sudah senior banget ya, tapi masih setia menuntut ilmu. Ini harus menjadi trigger bagi kita yang masih muda-muda ya. Salam Isra Gus, semoga kita semua sehat dan mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini bapak kita Ikhwan Tamim ini domisilinya di Tangerang ya. Berikutnya soleha kita dari Jambi ke Tangerang, sekarang ke Palu. Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Salam Isra dari Palu. Oke, matur nuwun, terima kasih. Semoga keluarga di Palu sehat-sehat semua ya. Berikutnya Kang Mas Naryo Endri, tolong ngagung nyimak ngaji Gus. Info hari ini mendung gerimis rintik. Nah, kok di sini alhamdulillah cerah ya. Semoga pondok menjadi pusat ilmu adab dan akhlak Gus. Amin amin ya rabbal alamin. Memang itu menjadi harapan kita bersama ya. Matur nuwun untuk Kang Mas Naryo Endri. Kemudian Kang Pepep Hendarwan, nyimak Gus mumpung masih dikasih waktu sambil kerja ya. Sehat selalu Gus, salam Isra Bandung Tea.
Kumaha damang pawartosna Kang? Kapan nulin-nulin ka dia tuh? Oke, untuk Kang Pepep Hendrawan ya, atur nuhun. Dari Bandung Kota Kembang Paris Panjapa kita terbang ke kota pahlawan kita ya, dari Ambon ya. Di sana ada Kang Mas Halim Rais ya. Salam Isra, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin amin ya robbal alamin ya. Berikutnya dari kota pahlawan Ambon ya. Mungkin ada yang tanya, apa bukan Surabaya kota pahlawan? Iya, tapi di Ambon juga ada pahlawannya. Ya. Berikutnya dari Kang Mas Halim Rais di Ambon ya. Kita terbang kemana ini? Ke Batam. Waduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Kang Mas Ari Prasetyo. Batam menyimak mampir ngombe Guru. Semoga sehat selalu beserta keluarga dan saudara-saudari yang masih setia di channel ini. Salam Isra. Oke, matur nuwun untuk Kang Ari Prasetyo. Ya, semoga bisnisnya selalu diberkahi oleh Gusti Allah Yang Maha Agung. Dan jangan lupa kalau sudah banyak duit naik haji. Ya, nanti doakan aku di sana ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Ari Prasetyo. Berikutnya yang punya Brebes Kang Nurkolis ya. Salam U baru, salam Islam rasional Guru. Oke, matur nuwun ya. U baru bukan ulama. Salam untuk keluarga di Brebes. Kemudian ini cewek apa cowok ya? Gambarnya kecil banget. Giasih. Jarang komen tapi selalu ngaji Tumak Nina Gus Jember. Oh, Jember berarti ada dua yang aku ingat. Ini Mbak atau Mas Giasih, terus ada lagi nanti yang satunya tadi itu. Ada dua di Jember ya. Oke, terima kasih untuk saudaraku Mbak atau Mas Giasih yang ada di Jember. Ya, semoga sehat lalu bersama keluarga. Nggak tahu Jembernya mana ini, Tegal Delimo kah? Kalau Tegal Delimo itu banyak Jawanya ya. Nanti kalau yang sebelah sananya itu Madura ya. Perpaduan. Matur nuwun, salam untuk keluarga di Jember nggih, Mbak Giasih. Semoga selalu sehat dalam ridho Gusti Allah Yang Maha Agung. Kemudian dari Jember terbang lagi, balik lagi ke Semarang. Derek nyimak Bapak Guru. Bapak Guru izin tanya, apakah sudah pernah menemui membaca buku karya Arwani Hasan dengan judul Muhammad Zulkarnain Sang Pemilik Strategi Global? Apabila sudah, tanggapannya seperti apa Bapak Guru mengenai buku tersebut? Matur suwun, salam Islam rasional dari Semarang kali ini banjir. Semarang ada 3 kalau nggak 4 ya, saudara kita di sana. Untuk Mas Aditya Mahardika, aku belum dengar bukunya aja baru kali ini. Ya, sepertinya menarik buku ini ya. Mungkin bolehlah disarikan atau dikopikan, atau kalau beli di mana buku ini ya. Aku terus terang belum tahu dan baru tahu ini judulnya, artinya ya aku belum baca. Ya, sehingga aku belum bisa berkomen karena belum baca ya. Itu jawaban untuk Kang Mas Aditya Mahardika yang ada di Semarang ya. Salam untuk keluarga yang di Semarang. Dan kita doakan selalu semoga ayahanda bapak tercinta dari saudara kita Aditya Mahardika, tentunya juga Mas Aditya harus berjuang untuk memberikan penjelasan dengan cara yang baik tentunya, agar bapak tercinta mau ya menegakkan sholat 5 ya. Oke, itu untuk Kang Mas Aditya. Kita kemana ini ya? Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Turut berduka atas kejadian itu, semoga menjadi pelajaran untuk semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Ya itulah ya salah satu yang kita harapkan, semoga meskipun channel kita ini channel yang tidak bisa dibilang besar ya, masih dalam proses pertumbuhan, kita berusaha untuk mempunyai atau mengambil peran untuk mengambil kejadian yang kemarin terjadi di Gontor itu menjadi pembelajaran bersama. Dengan demikian diharapkan kita menghimbau dengan tidak lupa mengucapkan turut berduka ya atas peristiwa itu terhadap Sivitas Gontor ya sebagai pondok tempat belajar, maupun kepada Ibu Soimah dan keluarga sebagai orang tua dari adinda kita yang meninggal ya. Dengan harapan tentunya kita ambil pelajaran dari itu dan tidak terulang lagi. Oke, atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Kemudian Junet 9870. Wih, si Akang Junet HDR Depok. Wah, ini yang punya Depok ini. Kalau ada peristiwa di pondok pesantren pasti diulang-ulang pemberitaannya. Coba seimbang liput dong berulang-ulang yang disumbangsikan kepada masyarakat oleh pondok pesantren. Wah, mantap juga ini masukannya. Oke, terima kasih untuk Kang Junet yang ada di Depok dan masukannya sangat menarik juga ya. Jadi balance gitu kan. Oke, salam ya untuk keluarga di Depok. Berikutnya Kang Wahyu 72, ini juga dari Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Nyimak Gus, salam Islam rasional dari Brebes. Ini gudangnya bawang merah ini. Sorry untuk sunblock aku skip ya, tapi tidak aku delete ya. Tetap aku kalau tidak dengan amat terpaksa sekali, aku tidak pernah mendelete komen apapun yang masuk ya. Kecuali kalau memang itu aku pertimbangkan sangat terpaksa, maka aku delete. Tetapi untuk yang out of the box, aku tidak baca ya. Terima kasih untuk Kang Sunblock. Berikutnya siapa lagi ini ya? Sunblock sudah. Sahran Gifari menyimak pagi hari. Oke, terima kasih Kang Fahman Gifari, Sahran Gifari ya. Kemudian El Diablo, gedang godok Mbah Gono, where are you guys? Ini mereka bertiga selalu guyonan ya, dan guyonannya levelnya tingkat tinggi. Mungkin lagi sibuk Kang Mas El Diablo ya. Sorry, Kang El Diablo ini dari Bandung ya. Oke, mungkin lagi sibuk mereka. Berikutnya yang terakhir dari Septian Kuswanda. Akibat semua senang ala militer. Nah, ini juga masukan yang bagus ini ya. Kalau dulu zaman aku masih jadi anak kampus itu menwa. Harusnya pendekatan militer itu ya janganlah ya. Jangan. Terima kasih untuk Mas Septian Kuswanda atas masukannya. Oke, itu komen yang telah aku bacakan untuk kalian semua sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku terhadap komentar-komentar kalian yang telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk menuliskannya. Oke, kita sekarang ke tajuk utama kita, pejuang atau pebisnis pendidikan Islam. Ini menjadi dilema ini dan menjadi sebuah pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ingatkan dulu hari ini adalah Jum'ah Kliwon, tepatnya 16 September 2022. Bagi yang sudah paham, jangan lupa ya, nanti sholat Jum'ah ya, dan nanti juga sholat duhur. Kapan itu nantinya? Setelah masuk waktunya. Karena di surat An-Nisa 103, sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi ketika masuk waktu ini sekarang sudah masuk ini waktu Jum'ah. Jadi sekarang kamu mau sholat Jum'ah juga boleh. Nanti tengah hari mau sholat Jum'ah juga boleh. Mundur lagi sore nanti sholat Jum'ah juga boleh. Karena Jum'ah itu ikatan waktunya 12 jam. Tinggal pilih di mana dari antara 12 jam itu. Untuk duhur waktunya 3,5 jaman lah ya. Tinggal pilih
dari 3,5 jaman waktu yang dialokasikan itu kamu mau pilih yang di mana? Ya, silakan saja. Jadi yang sudah paham, aku ingatkan jangan lupa kerjakan sholat duhur, kerjakan sholat Jum'ah, karena itu sama-sama diperintahkan. Dulu mana? Ya terserah, mau dulu mana nggak ada masalah. Kalau kamu sekarang sholat Jum'ah berarti dulu Jum'ah, nanti masuk duhur. Kalau kamu nanti masuk duhur dan sholat Jum'ahnya di setelah senja, ya tidak masalah. Jadi itu terikat atau tidaknya itu waktu ya, bukan antara Jum'ah dan duhur terikat, tidak, tapi waktu yang mengikat duhur, waktu yang mengikat Jum'ah, dan begitu juga sholat-sholat lainnya. Bagi yang belum paham, ya silahkan belajar atau tetaplah lakukan seperti apa yang masih kamu pahami. Oke, aku akan ke hadis dulu ya, ke hadis dulu. Ya, ini sebetulnya ada beberapa hadis, ada beberapa Quran yang telah kita diskusikan ketika kita mengambil sebuah pijakan mengapa kita memilih Isra, ya, Islam rasional sebagai ikon kita, karena memang di dalam Islam itu harus dilandasi iman itu di atas pengetahuan. Tidak boleh ujuk-ujuk beriman doang, tidak boleh ya. Meskipun langkah awalnya juga ya beriman dulu karena kita masih anak-anak kan. Nanti orang tua kita yang memformat kita dengan pendidikan apa ya. Oke. Ini ada beberapa yang telah kita diskusikan tapi tidak apa-apa ya. Kita ulangi lagi karena mengulang-ulang pelajaran itu juga ada sunnah. Pertama aku akan menyampaikan satu hadis dari Ibnu Majah. Dan ini sudah familiar sekali. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Itu riwayat via Bapak Ibnu Majah ya. Dan sudah aku jelaskan beberapa tajuk kemarin yang sudah kita lalui. Kebanyakan para kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita hanya ngomong menuntut ilmu itu wajib, tanpa mendeskripsikan, tanpa menjelaskan yang wajib itu yang mana ya. Dan kemarin sudah kita bahas yang wajib itu adalah menuntut ilmu tentang Islam ya. Kalau yang lainnya jaiz itu boleh-boleh saja sesuai dengan keadaan ya. Kalau sudah ada yang pakar ekonomi ya, yang lainnya ambil pakar nuklir misalkan. Sudah ada pakar bahasa, yang lainnya pakar kedokteran gitu. Jadi jangan semua umat Islam ini pakar cuma satu aja, pakar nuklir ya. Semua belajar nuklir, enggak begitu. Karena kehidupan ini multi kompleks. Jadi belajar semuanya dan kita menyebar di sana. Tapi dari yang menyebar itu ada yang belajar nuklir, belajar kedokteran, belajar sejarah, belajar bahasa, belajar alam raya, nuansa angkasa raya, yang itu diperlukan juga ya. Itu jaiz boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa dengan satu yang itu menjadi wajib, yaitu belajar tentang Islam ya. Jadi seperti kita belajar comparative religion itu tidak wajib. Itu boleh-boleh saja sesuai dengan kebutuhan. Seperti kita kan kajian-kajian kita comparative religion. Artinya kamu boleh belajar ya agama lain boleh, tapi belajar tentang Islam itu bukan boleh, wajib. Ya, paham ya? Jangan kamu pandai ngomongin agama lain tapi Islammu goblok, kan jadi kacau gitu. Ya. Dan aku sudah memberikan gambaran-gambaran itu ya. Bagaimana kita harus kompatibel berbicara Islam, utamanya harus oke, berbicara agama lain juga boleh gitu. Ya. Oke, berikutnya ini dari Bapak Tabrani ya, hadis riwayatnya. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Subhanallah, Kanjeng Nabi telah memberikan panduan seperti itu. Ya. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Seperti yang aku sering sampaikan, kamu di sini belajar. Setelah dapat pengetahuan, kamu ngajar. Ya, jadi belajar dan mengajar, dan itu akan menambahkan kuat ingatanmu. Seperti aku ini masih belajar aku. Setiap
Ba'da asar setiap Ahad kami belajar Al-Quran. Jadi aku ke Gus Hendi belajar, di sini ngajar. Gitu juga kamu di sini belajar, di sana ngajar. Kalau dalam istilahnya Jawa iku wong kuwi kudu ngulang. Nek enggak ngulang ngaji yo. Nek enggak ngaji ngulango. Ojo wis orang ngaji orang ngulang. Orang itu harus belajar. Kalau enggak belajar mengajar, kalau enggak mengajar belajar. Jangan sudah enggak belajar enggak ngajar. Itu terjemahnya ya. Dan Kanjeng Nabi juga mengingatkan kita ya, bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sesuatu yang istimewa ya. Oke. Dan berikutnya, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Dan aku sudah jelaskan ya, aku sama guru-guruku itu dalam tataran pemikiran itu equal, sederajat. Jadi kalau kami ada masuk dalam ruang diskusi itu sederajat. Jadi aku membantah pendapat guruku, beradu argumen itu biasa. Ya. Dalam suasana mencari kebenaran, kita diskusikan itu biasa, equal dia. Tetapi di luar itu ya nggak equal. Bahwa guru itu harus dihormati, ya, dan kita harus berbuat baik terhadap orang-orang yang mengajarkan kita. Itu pesan Kanjeng Nabi kita. Jadi aku itu sama guru-guruku itu kalau sudah berdebat tuh ya habis-habisan. Tapi di luar itu dia aku posisikan sebagai yang terhormat, ya. Perintah Kanjeng Nabi, hormatilah guru-gurumu, ya, dan berbuat baiklah terhadap guru-gurumu. Jadi dalam satu sisi equal, dalam sisi yang lain tidak equal. Gitu ya. Jadi guru itu harus kita hormati ya, harus kita berbuat baik kepadanya bagi mereka yang mengajarkan kita. Itu perintah Kanjeng Nabi kita. Ya. Sampai-sampai aku itu ketika guru Al-Qur'anku yang telah mangkat ya, semoga mereka selalu dalam ridho Allah, dalam tidur panjangnya, oleh almarhum Gus Nur Adi itu aku dikasih lewat ibu ya, istrinya, aku dikasih baju sama sarung, ada 2 atau berapa 3 sarung sama baju-baju dikasihkan ke aku. Itu bukti bahwa bagaimana dekatnya hubunganku dengan guruku. Setelah beliau meninggal sama istri beliau itu dikasihkan ke aku baju-baju. Itu sarungnya masih aku pakai ya. Itu menunjukkan dekat. Tapi kalau aku sudah berdebat dengan beliau, oh ya habis-habisan. Habis-habisan. Di luar itu kita harus, aku khususnya menghargai ya, dan menghormati dan berbuat baik terhadap guru-guru kita. Itu yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi. Artinya menuntut ilmu itu menjadi sebuah keharusan. Itu pijakan-pijakan hadisnya. Kemudian Qur'aninya seperti apa? Kita lihat di surat Al-Isra. Surat 17 ayat ke-36. Dan ini menjadi landasan perjuangan kita ya, Islam rasional ya. Karena apa? Kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Kita harus tahu dulu, rasionya harus dikasih nutrisi dulu biar tahu dia. Baru kamu ikut. Karena dilarang. Di surat Al-Isra 36 dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kalau orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh gedang itu di Indonesia kannya apa ya? Rubuh itu roboh, gedang itu pohon pisang. Tumbang-tumbang pohon pisang apa begitu ya? Nggak kena tapi. Karena itu bahasa budaya, ada rasa di dalamnya. Sulit untuk mentranslate ya. Awalnya kita masih kecil ya rubuh-rubuh gedang, tapi setelah hati, penglihatan, pendengaran bekerja, ya kita harus cari tahu dong. Itulah yang namanya edukasi pendidikan. Kalau sudah tahu, baru kita ikuti.
Kalau nggak tahu kamu ikuti ya keblangsak kamu. Ya. Kita tahu, oh ini benar, kita ikuti. Ya. Jadi di Al-Isra dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Maka retorikanya kamu harus belajar untuk menjadi tahu. Ya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Nanti 3 ini ya, penglihatan, ya, pendengaran, dan hati nurani menjadi satu istilahnya. Ya, kawan-kawan bisa kita kaji nanti. Ya. Berikutnya di surat An-Nahl, ya, surat 16 ayatnya 78. Kenapa kita perlu belajar? Ya? Karena kita awalnya memang tidak tahu, dan itu diperjelas di surat An-Nahl. Dan Allah mengeluarkan kita dari perut ibumu, dari perut ibu-ibu kita, itu dalam keadaan tidak tahu mengetahui sesuatu pun tidak tahu. Membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri aja tidak tahu. Ya. Dan dia memberimu seperti tadi ya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah itu, karena diberi itulah nanti akan dimintai pertanggungan jawaban seperti di surat Al-Isra. Kan lu udah gue kasih, kenapa lu gak mau belajar? Dituntut sama Allah. Ya kan? Oke, kemudian di surat Al-Alaq. Nah, ini menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan surat yang pertama kali turun Al-Alaq sejumlah 5 ayat. Tapi kalau aku bilang ya bisa-bisa juga sih. Artinya maybe yes, maybe no. Kalau Al-Fatihah kita anggap sebagai introduction-nya. Tapi kalau wahyu yang pertama kali turun ya menurut yang aku pelajari itu justru Al-Fatihah. Itu ada di bukunya Sirah Kanjeng Nabi yang disusun oleh Mubarakfuri yang juara itu. Jadi Kanjeng Nabi ke Gua Hira itu bukan sakarpe dewe. Ada yang menuntun Allah lewat surat Al-Fatihah. Jadi seperti ada cahaya yang memisahkan gelap. Jadi gelap itu terpisahkan dengan garis yang bercahaya. Al-Fatihah. Ya makanya disebut pembuka. Yang namanya pembuka itu kan mesti dahulu. Kalau aku sih begitu, ya. Coba dilihat dari antropolog, dari budaya, jarang orang nepi ke gunung kontemplasi itu budayanya Jawa. Arab ndak ada budaya seperti itu. Kalau kita lihat dari antropolognya itu biasanya kebiasaan orang Jawa. Dalam kultur budaya mereka begitu. Judulnya itu nepi. Cari wangsit lah, cari apalah itu ke gunung. Kemana saja dia keluar dari hiruk pikuk keramaian. Mungkin itu ya sehingga ada lagu yang syairnya. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Ini kan sih. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Jadi Kanjeng Nabi nepi ke Gua Hira itu dibimbing oleh surat Al-Fatihah. Dan itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Tapi kan ini jarang yang tahu. Mainstream tahu mengatakan bahwa Al-Alaq itu surat yang pertama kali diterima. Dan itu cuma 5 ayat, tidak sepenuhnya. Ya, maka kita baca. Kita lalui dulu perdebatan itu ya. Antara Al-Fatihah dan Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah ya, bismillahirrahmanirrahim, khalaq, bacalah ya, dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra. Terus nanti ada dijawab, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Terus dipahami secara mainstream, Kanjeng Nabi buta huruf. Sorry. Dan itu sudah menjadi mendarah daging. Kanjeng Nabi buta huruf. Dia tidak tahu bahwa Iqra itu membaca dalam artian luas, umum. Coba baca di surat Al-Jum'ah itu. Yatlu, Kanjeng Nabi disuruh membacakan justru. Berarti kan Kanjeng Nabi bisa baca.
Ya, itulah hebatnya Al-Qur'an ya. Dia masih ada dalam edisi original teksnya ya. Sehingga kalau kita terjadi perdebatan, karena ikro dan yatlu itu ketika masuk dalam terjemahan itu menjadi satu kata, membaca. Seperti torik, sabil, dan sirot itu juga masuk ke dalam bahasa kita menjadi satu. Jalan. Padahal tiganya berbeda. Begitu juga ilah dan rob masuk ke dalam terjemahan bahasa kita menjadi satu. Tuhan. Padahal Tuhan yang ilah dan Tuhan yang rob itu beda. Ya, begitu juga Iqra itu membaca, yatlu juga membaca, tapi beda. Iqra itu universal, jadi jangan lu anggap Jibril itu bawa spanduk, Iqra, Iqra, terus suruh baca. Kanjeng Nabi, mana Bikori? Aku nggak bisa baca. Oh, buta huruf, begitu. Yang repotnya lagi, dikit-dikit mujizat. Pernah aku gelar itu diskusi internal ya, sama anak pondokan gitu. Ya dia mondok dia ya, terus akhirnya jadi ustadz gitu. Ada yang berpendapat, masa Nabi kok buta huruf, orang diwariskannya aja Al-Quran itu kumpulan huruf-huruf. Apa jawabnya? Loh, itu mujizat. Repot kalau sudah dihantam dikit-dikit mujizat, repot kata dia. Ada orang buta huruf tapi mengerti Al-Quran yang itu kompilasi dari huruf-huruf, katanya itu mujizat. Harusnya dibuktikan dulu, bener kan Nabi buta huruf, kan gitu. Jangan untuk lari dari perdebatan yang tidak bisa dimenangkan lalu dipukul rata, itu mujizat gitu. Ya enggak lah ya, Nabi itu bisa baca, melek huruf ya, bukan buta huruf. Dan itu sudah kita kaji ya, yang itu terus dicuri, dicolong sama teman Kristen itu, siapa namanya itu, Didit atau siapa itu, dan dia edit dan aku sempat marah itu karena dia selewengkan ya. Kalau aku ngomong aku menolak Nabi yang buta huruf, itu berarti itu harus dibaca terbalik. Artinya bagi aku yakin Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf gitu loh. Cuman sama dia ya, karena memang tujuannya jahat, dicolong, diunduh, diedit dan di-reupload. Ya itulah resiko bermain di dunia YouTube ya. Gitu. Oke. Perintahnya pertama, bacalah. Ya. Baca, dari disuruh baca ya. Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia di sini pakai bismi ya. Bismi. Kita sudah bahas tapi belum tuntas ya. Kenapa kok enggak bi-ismi? Kenapa menjadi bismi? Seharusnya kan bi-ismi gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ayat kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya ini proses ya. Mengambil lintasan prosesnya itu di segumpal darah. Artinya sperma telah bertemu dengan indung telur ya. Yang itu prosesnya ada di rahim ibu-ibu kita. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya, bacalah dan Robmulah yang maha mulia ya, akrom ya, akrom. Kemudian yang keempat, yang mengajar manusia dengan kalam, pena ya. Nah, ini mumpung aku ingat, dulu aku masih kecil kan, kami kan lekat dengan budaya Melayu ya. Jadi kalau manggil guru zamanku dulu itu encik, seperti orang Malaysia. Itu kalau manggil gurunya bukan guru, encik gitu ya. Nah, aku diajarin itu ada peribahasa Melayu ya. Ikatlah pengetahuan itu dengan pena. Subhanallah. Ikatlah pengetahuan itu dengan pena. Artinya kita disuruh nulis supaya nggak lupa. Ya, itu bahasa Melayu ketika aku masih ya kelas 3 SD, 4 SD itu diajarin peribahasa-peribahasa Melayu. Dan aku masih ingat, ikatlah pengetahuan itu dengan pena. Itu linier dengan informasi dari surat Al-Alaq yang ke-46 ya, surat 96 ayat yang keempat maksudnya. Yang mengajar manusia dengan pena. Yang namanya pena itu masih berhubungan dengan tulis menulis.
ya, pendidikan. Yang kelima, karena ini turun 5 ayat doang, nggak langsung tuntas ya. 5 ayat pertama. Dia, maksudnya Allah mengajarkan semua manusia apa yang tidak diketahuinya. Karena apa? Karena di surat An-Nahl tadi kita dilahirkan dari bunda-bunda kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka perlu pendidikan supaya kita tahu, supaya dididik menjadi orang yang berpengetahuan. Masalahnya sekarang fenomenanya menjadi sebuah pertanyaan, itu sebetulnya pejuang pendidikan Islam atau pebisnis pendidikan Islam. Karena apa? Nah, kita ambil sampel di daerahku ini ya. Banyak, setidaknya ada 3 pendidikan Islam. Dan itu istimewa semua. Ya, ada 3 pendidikan Islam di sini dan itu istimewa semua. Kalau turun lagi ke kabupatennya itu ada 4 justru. Dan yang di kabupaten itu waduh, lebih istimewa lagi, seperti hotel gitu. Jadi di satu sisi kita sebagai umat Islam merasa bangga, merasa senang ada berdirinya, menjamurnya pendidikan-pendidikan Islam dan itu qualified semua. Ya, senang dong kita kan? Kan perintah Al-Quran kan begitu, bahwa pendidikan itu perlu. Ya, seperti dalil yang sudah aku bacakan tadi. Dan faktanya di lapangan khususnya di daerahku ini ada 3 atau bisa dikatakan 4 ya kalau ikut yang di kabupaten. Itu sekolah-sekolah Islam tuh bagus-bagus. Yang jadi masalah nih, ya, masuk ke sana itu nggak murah. Itu loh, ya. Aku punya cerita, ada temanku, beliaunya profesinya tukang jahit, anaknya pintar, jadi dia punya putra pintar gitu ya. Hafalan Al-Qur'annya belum 30 juz, sudah separuh gitu ya. Dan aku lihat memang dia punya modal, artinya anaknya itu cerdas. Terus dia ingin memasukkan anaknya ke salah satu pendidikan Islam di pondok. Ya, dan dia tahu karena aku punya hubungan dengan ustadz-ustadz di pondok itu, maka minta tolonglah, siapa tahu bisa dapat gratis gitu ya. Karena beliaunya memang profesinya tukang jahit, ya Anda tahu lah ya tukang jahit ya. Kecuali kalau punya pabrik gitu beda. Pabrik konveksi maksudnya. Ini bukan tukang jahit di rumah gitu ya. Ya kalau ada pesanan jahit, kalau nggak ada ya istirahat gitu. Aku bilang oke lah kita temui gitu. Dan benar ya. Aku hubungi sahabatku yang jadi ustadz di salah satu pondok pesantren itu. Ternyata dia bilang begini, sepertinya di sana ada job description-nya. Aku direkomendasikan untuk menemui teman ustadz dia yang menangani masalah penerimaan santri gitu. Artinya aku nggak bisa langsung hanya berhubungan dengan temanku yang jadi ustadz di situ. Tapi aku direkomended untuk menemui teman ustadznya dia, karena dia yang menangani kasus menangani tentang penerimaan santri. Ya oke lah, aku pikir begitu. Tapi kan aku tidak kenal dia, yang aku kenal kan yang temanku ini yang jadi ustadz. Artinya bahasa psikologis itu beda, ya. Kalau aku ke dia langsung to the point, nggak kebanyakan cerita. Tapi kalau ke dia, karena aku nggak kenalnya direkomended sama temanku, tentunya nggak bisa to the point kan. Tapi karena begitu, yang disarankan ya sudah aku temui. Dan aku temui, ya ngobrol kita. Setelah itu masuk ke intinya, ya akhirnya tidak bisa. Dan aku gimana ya, sahabatku ini kan sahabatku sama ada enggak, kami berberapa ya, aku dan sahabatku itu naik bis itu gimana ya, aku membaca raut kekecewaan yang berat setelah tidak sukses.
Jadi tidak bisa. Padahal aku sudah deskripsikan ini anaknya pintar, ya, dan tekun, tertib gitu. Maksudku dengan modal pintar, tertib, ya, itu bisa menjadi modal untuk dia mendapatkan, ya, kalaupun tidak beasiswa penuh itu separuh harga lah gitu, paling tidak gitu. Tapi nyatanya tetap tidak bisa. Artinya ya lu ada duit lu masuk sini, lu bayar, nggak ada duit ya nggak bisa. Ya akhirnya ya kami pulang dengan tangan kosong, dan aku bisa baca sahabatku sangat kecewa gitu ya. Karena anaknya memang benar pintar. Jadi aku nggak mungkin dong aku mau merekomendasi ke sana kalau anaknya nggak punya modal. Ya, anaknya punya modal, anaknya pintar. Akhirnya ya gagal, kami pulang. Untuk hal-hal yang seperti ini kan seharusnya tidak begitu. Ya, tidak diperlakukan, you ada duit, you masuk, you bayar, nggak ada duit, you nggak bisa masuk. Sementara kan banyak dari yang orang tuanya kelas sandal jepit ya, pas-pasan memasukkan anaknya ke pondok pesantren, tapi terkendala biaya. Akhirnya kan ini bibit unggul yang tidak mendapatkan wadah untuk tumbuh dan berkembang. Akhirnya ya menjadi sia-sia. Ya, nah, pendidikan di sini kan aku dulu juga sering, misalkan ada hari apa gitu ya, diundang untuk memberikan kajian gitu. Dan itu biasanya kajiannya sifatnya umum ya, ada wali santri, ada santri juga gitu ya. Jadi tidak akademis murni seperti di ruangan gitu, enggak. Ya. Jadi aku banyak tahu di dalam. Akhirnya apa? Yang berbicara yayasan. Kan lembaga pendidikan itu ada dalam naungan yayasan. Untuk masuk ke sana, kalau seperti kelas-kelasku aja nggak mampu. Jadi kalau orang tuanya itu salary-nya itu hanya take home pay-nya itu UMR, enggak mampu. Enggak mampu. Ya. Karena aku tanya berapa per bulannya, itu belum uang gedung, uang gini, uang itu kan di awalnya kan dibayar. Nanti per bulannya itu di atas UMR loh. Ya, di atas UMR. Jadi kalau yang orang tuanya UMR enggak mungkin bisa masukkan anaknya ke sana. Seperti temanku yang tukang jahit ini, enggak mungkin. Ya. Memang satu sisi sih kita bangga ya ada lembaga pendidikan Islam bagus-bagus seperti itu. Tapi dalam satu sisi karena mereka juga menerapkan seperti itu ya. You ada duit ya, you masuk, you bayar, you sekolah. Nggak ada duit nggak bisa mondok di sini. Gimana lagi? Jadi bahasanya sudah bahasa bisnis. Ya. Dan yang jadi masalah lagi kalau kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya yayasan, itu menjadi masalah juga. Karena ada juga temanku yang ngajar di sana itu ternyata salarinya juga tidak menggembirakan. Ya. Nah, dari itu semua dalam perenunganku di salah satu sisi bangga ada pendidikan Islam yang menjamur seperti sekarang ini, di salah satu sisi prihatin dari anak-anak orang Islam yang mampu secara otak tapi tidak mampu secara ekonomi, tidak terakomodir. Bahasanya sudah bahasa bisnis. Dari situlah ya akhirnya aku bertanya-tanya dan aku juga melempar pertanyaan ini ke kalian semua untuk kalian jawab sendiri. Sebetulnya itu mereka itu ya bisnis pendidikan yang komoditinya pendidikan Islam atau pejuang pendidikan Islam. Beda-beda tipis. Ya. Atau dari kesadarannya bahwa dia akan berjuang bahwa umat Islam ini harus dicerdaskan, maka aku bikin pendidikan. Dan lembaganya itu benar-benar ditata. Atau begitu, atau wah ini pendidikan Islam ini punya nilai pasar, maka harus kita bangun gedung yang bagus, pondokan yang bagus, nanti kita bikin satpamnya apanya gitu. Tempat parkirnya ada, indah, semua tertata rapi, toilet bersih.
Tapi begitu masuk kenanya segini-segini. Yang mana sebetulnya ini? Itu yang kita tidak tahu. Akhirnya bagi yang tidak mampu itu ya masuk pondok-pondok deso, pondok-pondok biasa, ya nggak bisa masuk ke sana ya pondok-pondok biasa. Ya gimana lagi ya? Ya kalau orang Jawa bilang rupa nggawa rega. Rupa itu bawa harga. Kalau rupanya segini harganya segini, rupanya segini harganya segini. Kalau rupanya itu pondok-pondok yang eksklusif ya harganya segini. Pondok desa, pondok kampung ya harganya segini. Ya, akhirnya seperti itu. Ya. Jadi aku melemparkan pertanyaan ini dan untuk kalian jawablah ya. Kalian jawab ya. Sebetulnya itu adalah pejuang atau pebisnis pendidikan Islam. Karena apa? Satu sisi kita bangga dengan maraknya pendidikan Islam, satu sisi kita prihatin ya, karena bagaimanapun uang bicara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya. Kadang-kadang orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Oke, sampai di sini dulu, mungkin ini bisa menjadi perenungan kita bersama ya. Cuman yang bisa aku titipkan sih ya, kalaupun nanti akhirnya kandas, artinya kita tidak bisa memasukkan anak-anak kita ke sana, ya, jangan lupa tetap memberikan motivasi. Contohnya ya aku sendiri, ya, aku itu tidak pernah menempuh pendidikan formal tentang agama. Semuanya berlaku, berjalan, bertumbuh di jalanan. Aku ngaji sana, ngaji sini, makanya guru Al-Quranku kan banyak, ya. Dan akhirnya kalian bisa lihat sendiri ya seperti ini. Artinya kalau memang secara finansial kita tidak dalam suasana yang menggembirakan, jangan putus asa. Selama kita mau belajar insya Allah bisa. Caranya banyak belajar. Artinya ya banyak baca, iqra tadi itu. Ya, harus begitu. Kalau enggak ya enggak bisa. Artinya kalau kita gagal menempuh pendidikan yang eksklusif, selama kita mau ya kita belajar aja dengan apa yang kita bisa. Cari, ikut ngaji sana, ikut ngaji sini, beli buku, sisihkan waktu untuk belajar, membaca, dan akhirnya juga bisa. Ya, seperti yang kamu tahu, perdebatanku itu bukan hanya kepada yang kelas-kelas biasa ya, bukan hanya kepada santrinya, kepada ustadznya dari pondok pesantren pun sering aku melakukan perdebatan. Makanya kadang-kadang juga mereka tahu kalau mereka undang aku bilang, aku mau tapi minimal semester 6 ke atas ya. Kalau 6 ke bawah aku enggak mau. Akhirnya disiapkan kajianku hanya diikuti oleh santri-santri yang semester 6 ke atas. Karena repot ngomong yang kelas semester 6 ke bawah itu repot. Karena yang aku tawarkan Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Ya, dan itu jangankan santrinya, ustadznya juga kadang-kadang kalau membaca passing over, lompatan pemikiranku, dia kata orang Sumatera ngeri-ngeri sedap itu. Kalau pondok pesantren kan sudah baku, sudah tersusun. Nah, kalau aku kan siksak gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau ada suasana ngeri-ngeri sedap. Tetapi ya semuanya itu kan punya tujuan satu, bagaimana supaya kita berusaha Islam ini menjadi tumbuh dan berkembang. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita sama-sama berdoa ya, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan aku pesankan, silahkan. Dengan fenomena seperti itu silahkan kalian jawab sendiri. Sebetulnya mereka itu adalah pejuang pendidikan Islam atau pebisnis pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.